Dokumen yang tidak terbaca hingga kini, dokumen apa ya? Halo guys, kita jumpa lagi di Kisanak episode Manuskrip Voynich bersama saya Rahmat. Kisanak membahas fakta-fakta unik seputar sains dan teknologi. Enak nggak Sil, ketupat sayur Unizakia? Halo guys, enak banget Prof. Ketupatnya padat, kuah santannya maknyus, top lah. Anyway, kita mau bahas apa nih Prof? Oke, hari ini kita akan bahas manuskrip Voynich yang sudah 600 tahun, bikin ilmuwan, dan kriptografer sakti pusing 7 keliling. Kenapa bikin pusing Prof? Manuskrip ini adalah salah satu yang paling misterius. Tidak jelas siapa yang membuatnya, bahkan tulisannya pun ada 5 gaya yang berbeda. Wow, saya dengar-dengar tulisannya pun belum bisa dibaca ya Prof? Yes, manuskrip ini sendiri tebalnya 240 halaman, tapi dipercaya ada 32 halaman yang raib. Kertasnya terbuat dari kulit anak sapi dan saat ini tersimpan di perpustakaan Universitas Yale. Amazing, kertasnya pun dari bahan kulit sapi, bukan kertas biasa dari pulp. Keseluruhan manuskrip menggunakan kertas baru, belum pernah digunakan sebelumnya. Dibuat dari kulit 15 ekor anak sapi. Tinta menggunakan mineral murah seperti azurite dan malachite yang populer di abad 15. Ini konsisten dengan hasil carbon dating bahwa naskah ini dibuat pada awal abad 15. Isinya apaan sih Prof? Kok bisa bikin para ahli pusing? Sebagian besar isinya berkaitan dengan tanaman. Sebanyak setidaknya 112 halaman. Tapi yang membingungkan, tanaman yang digambarkan tidak ada yang benar-benar ada di bumi. Lebih mirip gabungan dari beberapa spesies yang berbeda-beda, tapi dalam satu tanaman, kayak hibrida gitu. Walah, mungkin dari planet lain ya? Itu hipotesis yang bisa sangat heboh, Sil, kalau benar. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah si pembuat gambar tidak pernah melihat wujud asli tanamannya atau bisa juga hasil kerja asal-asalan. Setuju Prof, tapi ya selalu ada kemungkinan yang tidak kita duga kan? Benar sekali, Silvi. Seorang ilmuwan harus memiliki pemikiran yang terbuka alias open-minded. Selalu ada kemungkinan teori yang sudah ada suatu saat bisa menjadi usang. Selain berisi info-info terkait herbal, apalagi tuh no Prof? Selain herbal, manuskrip Voynich juga menampilkan peta langit dan astrologi. Tapi, uniknya, bulan Januari dan Februari tidak tercantum. Oh aneh ya, kira-kira kenapa gitu Prof? Wah, jujur aja, saya nggak tahu, Sil. Mungkin ada orang yang merobek halaman tersebut atau murni kecelakaan. Ada juga teori yang mengatakan di Eropa, abad pertengahan, kalender dimulai dari bulan Maret. Bertepatan dengan peristiwa equinox musim semi, dan si pembuat manuskrip tidak sempat menyelesaikan bulan Januari dan Februari. Wow, mungkin ada hubungannya dengan tanaman, karena tanaman menjadi info dominan. Betul, ada teori yang mengatakan bahwa tidak disebutkannya kedua bulan tersebut karena merupakan saat puncak musim dingin di Eropa, di mana tumbuhan susah untuk tumbuh. Luar biasa, memang misterius banget ya Prof. Bagian lain menampilkan ritual mandi, yang kemungkinan berkaitan dengan balneologi, ilmu yang mengajarkan pengobatan dengan cara mandi di dalam air mineral alami, air panas, atau lumpur. Airnya berwarna hijau keruh gitu ya. Yup, kemungkinan cairan tersebut mengandung zat kimia tertentu yang dipercaya bisa menyembuhkan. Ada juga saluran-saluran penghubung yang digambar tertentu menyerupai pembuluh darah atau usus. Cairannya pun nggak semuanya hijau, ada juga yang biru. Di beberapa gambar, beberapa wanita memegang benda yang terlihat aneh.
dan seperti mengarahkan aliran air ke bak lain. Wow, ada kemungkinan cairan berwarna biru adalah basa lemah seperti sabun, sedangkan hijau mewakili cairan netral. Good, Sil, itu hipotesis yang bagus. Yang pasti nggak mungkin asam kuat atau basa kuat malah akan mengganggu kesehatan. Di antara perempuan yang berendam, ada beberapa yang mengenakan mahkota, mungkin dari kalangan bangsawan, Sil. Apalagi mengingat pada abad pertengahan, fasilitas pemandian atau spa pasti sangat eksklusif karena sebagian besar rakyat Eropa masih miskin. Setuju, Prof. Mungkin juga bak-bak pemandian itu sebenarnya merupakan representasi dari organ dalam tubuh manusia yang terhubung satu sama lain oleh pembuluh darah. Nice, Sil. Cerdas, gambar-gambar pada manuskrip Voynich bisa aja dipengaruhi oleh aliran Renaissance atau Gotik hanya dikerjakan dengan kurang teliti. Ini terlihat dari pewarnaan yang banyak keluar garis, tidak rapi, terkesan dikerjakan secara buru-buru. Oke, bagian berikutnya adalah berisi gambar 9 pulau atau benteng yang diduga terkait dengan fakta geologis atau bahkan kosmologis, Sil. Bagian ini dinamai lipatan Rosettes. Wow, menggambarkan apa itu, Prof? Banyak sekali teori terkait lipatan Rosettes ini. Ada yang beranggapan itu adalah peta dunia atau mapa mundi terkait perjalanan spiritual atau fisik. Pihak yang lain mengartikannya sebagai Yerusalem baru yang dituturkan di dalam kitab Wahyu umat Kristiani. Ada hubungannya nggak ya dengan gambar wanita mandi dan tanaman? Nah, ada juga peneliti yang berteori bahwa lipatan ini berkaitan dengan proses distilasi dan pemurnian cairan medis yang digunakan untuk terapi mandi, Sil. Ya, semacam kompleks pabrik gitu. Peneliti berkesimpulan bahwa lipatan Rosettes ini dianggap sangat penting oleh penulis manuskrip sehingga digambar dengan ukuran yang sangat besar sehingga harus dilipat agar muat. Iya, setuju, Prof. Supaya pembaca bisa melihat dengan jelas detil-detilnya. Ada pula bagian yang mirip resep karena ditulis secara singkat dan diberi gambar tanaman dan toples. Mungkin ini adalah resep herbal untuk penyakit tertentu. Nah, bagian utama manuskrip Voynich yang hingga sekarang belum terpecahkan adalah mengenai bahasa dan aksara yang digunakan. Peneliti mengungkap bahwa ada 20-30 simbol unik yang digunakan. Ditulis kiri ke kanan secara teratur dan tanpa keraguan. Frekuensi katanya pun sesuai dengan hukum Zipf yang mengidentifikasi frekuensi penggunaan dan pengulangan kata dalam bahasa-bahasa yang digunakan di dunia. Jadi, bukan asal coret-coret secara acak atau asal-asalan ya. Yes, sama seperti penggunaan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang saat ini dikenal. Hasil pengecekan menggunakan kecerdasan buatan, AI, menemukan kemiripan dengan bahasa Ibrani dan Melayu, tapi belum bisa diperoleh arti dari simbol-simbol yang tertulis. Usaha penerjemahan paling berhasil sejauh ini dilakukan oleh Stephen Bucks pada tahun 2014, di mana dia mengatakan berhasil mengidentifikasi 10 kata benda dan 14 huruf menggunakan metode yang dipakai untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Wih, pusing ya, Prof. Ahli bahasa aja hanya bisa menduga-duga. Gitulah, Sil. Gerard Jessir dari Universitas Bristol mengklaim bahasa manuskrip adalah bahasa Proto-Romance dan berhasil memecahkan isinya sebagai kumpulan pengobatan herbal, mandi terapeutik, dan ilmu astrologi. Tapi, belakangan, Universitas Bristol menolak klaim tersebut. Wah, ruwet ya, guys. Kata-kata dalam manuskrip Voynich dicurigai sebagai sandi verbose, di mana satu huruf diubah menjadi beberapa huruf palsu untuk menyamarkan arti sebenarnya. Wow, seperti proses penyandian ya, Prof. Studi pada tahun 2025 menunjukkan
bahwa penyandian naibe yang mampu mengubah aksara Latin dan Itali menjadi kata sandi bisa dilakukan oleh peralatan di abad 15. Jadi semacam bahasa buatan ya? Benar, semacam itu, Sil. Tapi, konsep bahasa buatan atau konstruksi sendiri yang diusulkan oleh William Friedman, seorang kriptografer ulung masa Perang Dunia Kedua, dibantah oleh tentara Angkatan Darat Inggris, John Tilghman, dengan alasan bahasa konstruksi filosofis yang digagas oleh Bishop Wilkins pada tahun 1667 tidak ada pada awal abad 15. Ya jelaslah, Prof. Berbahasa konstruksi filosofi sendiri baru dicetuskan 260 tahun setelah perkiraan manuskrip dibuat. Beberapa ahli lain seperti William Romain Newbold pada tahun 1921 sempat menduga adanya mikrografi pada teks manuskrip, di mana pada setiap huruf manuskrip berisi huruf-huruf yang lebih kecil yang jika disusun dengan tepat bisa membentuk aksara Latin. Teori ini dibantah oleh John Matthews Manley pada tahun 1937 sebagai terlalu dibuat-buat, menyimpulkan sesuatu makna atau pola dari suatu gambar yang sebenarnya tidak ada, diistilahkan sebagai pareidolia. Dan setelah diteliti lebih dalam, ternyata garis bercabang yang diartikan oleh Newbold ternyata pola yang dihasilkan pada saat tinta mengering di kertas velum. Terlalu imajinatif ya, Prof. Nicholas Gibbs berteori bahwa teks manuskrip merupakan aksara Latin yang disingkat atau disederhanakan, tapi lagi-lagi dibantah oleh peneliti lain. Saking misteriusnya manuskrip ini, orang-orang bisa terlalu kreatif, Prof. Pada tahun 2003, seorang ilmuwan komputer, Gordon Rook, menunjukkan bahwa dengan Cardan Grill, kertas yang dibikin bolong-bolong dan tabel awalan, akhiran, dan suku kata, dia bisa membuat teks seperti manuskrip Voynich. Pada tahun 2004, Jerry Kennedy dan Rob Churchill memunculkan teori bahwa manuskrip Voynich kemungkinan dibuat oleh seseorang yang sedang dalam keadaan setengah sadar, atau trance, seperti yang dibuat oleh Hildegard von Bingen saat mengalami migrain parah. Wih, pusing ya, Prof. Ahli bahasa aja hanya bisa menduga-duga. Dipercayai yang pertama kali memiliki manuskrip Voynich adalah Karl Wiedemann, kolektor buku di Augsburg yang kemudian tahun 1599 menjualnya kepada Kaisar Rudolf II, Kaisar Romawi, Raja Hungaria dan Kroasia, Raja Bohemia, dan bangsawan Austria pada abad 16 hingga awal abad 17. Pemilik pertama baru diketahui pada abad 17. Pemilik selanjutnya adalah Georg Baresch, seorang alkimia abad 17 dari Praha. Dia berusaha meminta bantuan kepada Athanasius Kircher, seorang sarjana Jesuit dari Collegio Romano yang menerbitkan Kamus Bahasa Koptik Mesir untuk memahami isi manuskrip. Kircher ingin memilikinya, tapi tidak diberi oleh Baresch. Kircher penasaran ya, Prof. Setelah Baresch meninggal, manuskrip diserahkan kepada temannya, Jan Marek Marci, rektor Charles University di Praha, yang kemudian memberikan ke Kircher. Pada akhir abad 19, manuskrip berpindah tempat ke Villa Mondragone di Frascati untuk mencegah penyitaan oleh pemerintah Italia. Kok namanya manuskrip Voynich ya, Prof? Pertanyaan bagus gitu, Sil. Manuskrip ini kemudian dibeli oleh seorang pedagang buku antik asal Polandia Amerika, Wilfrid M. Voynich, yang berusaha keras untuk memecahkan misterinya. Setelah Voynich meninggal pada tahun 1930, istrinya, Ethel, otomatis mewarisi hingga kematiannya pada 1960.
Manuskrip ini kemudian dibeli oleh Hans P. Krauss yang berusaha menjualnya untuk memperoleh keuntungan, tapi gagal karena dihargai sangat mahal. Disimpan terus oleh Pak Hans, Prof. Enggak, Sil. Akhirnya, manuskrip disumbangkan ke Perpustakaan Buku Langka dan manuskrip Beinecke milik Universitas Yale pada tahun 1969 dan tersimpan di sana hingga saat ini. Oh, syukurlah. Manuskrip sudah tersimpan dengan baik dan aman di institusi akademis terpercaya. Hingga sekarang, manuskrip Voynich tidak diketahui dengan pasti siapa penulisnya. Roger Bacon sempat disebut-sebut sebagai penulis, tapi segera ditolak karena ketidaksesuaian waktu, hidup Roger, dan perkiraan awal penulisan hasil penanggalan karbon. John Dee, seorang ahli matematika dan astrologi, dan penasehat spiritualnya, Edward Kelly, juga sempat dikira sebagai penulis karena banyak mengoleksi hasil karya Bacon dan dikira akan menjualnya sebagai hasil karya Bacon untuk memperoleh keuntungan besar. Tapi setelah catatan hariannya diteliti, ternyata tidak ada penyebutan manuskrip Voynich sama sekali. Masa hidup keduanya pun tidak cocok dengan penanggalan karbon, seperti halnya Bacon. Walah, Prof. Pusing banget ya mikirin manuskrip Voynich. Begitulah, Sil, para ahli hingga kini hanya bisa menduga-duga, tanpa kesimpulan yang jelas dan pasti. Universitas Yale membuka akses ke manuskrip Voynich, agar semua orang bisa ikut membaca, meneliti, dan siapa tahu ada yang bisa memecahkan misteri yang sudah berusia 600 tahun ini. Alamat situsnya apa, Prof? Alamat situsnya seperti tercantum, atau bisa juga scan QR Code di atas. Baiklah, panjang banget ya kisah manuskrip Voynich. Wah, ternyata sudah jam 2, Sil. Kami undur diri dulu ya, guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kisanak. Sampai jumpa, guys. Salam Kisanak.